Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi. Dan sekarang aku nggak sendiri. Aku ditemani sama Mbak Yola. Halo Mbak Dian. Kali ini kita ketemu mau ngomongin soal pendidikan. Oke, spesifiknya boleh banget. jurusan kuliah yang Mbak Yola lagi jalanin sekarang. Oke, siap. Silakan buat Mbak Yola kasih tahu teman-teman nih, lagi kuliah jurusan apa, semester berapa? Oke, aku sekarang lagi milih jurusannya itu manajemen dan itu aku ngambilnya manajemen sumber daya manusia. Wah, panjang. Sekarang menempuh di semester 6. Wah, Nah, semester ya. akhir. Semester 6 dan menuju skripsi. Tapi Wih. ini terhalang corona gimana ini? Nggak apa-apa, berarti suruh mikir dulu Ya, biar besok betul. langsung selesai skripsinya. Nah, Tanpa itu dia. revisi. Insya Allah, amin, mudah-mudahan. Gini Mbak, yang aku dengar Mbak Yola itu kan kuliah disambil kerja ya. Ya, betul sekali. Itu pengalaman yang mungkin nggak semua teman-teman punya. Ya. Bisa di-share nggak ke kita? Kuliah sambil kerja tuh kayak gimana sih? Kuliahnya kapan aja, kerjanya kapan, kayak gitu. Karena kan pasti sulit ya bagi waktunya. Ya, sulit banget. Jadi yang pertama itu aku itu kuliah itu ambil di jam yang sore. Memang Jam kelas sore? khusus karyawan. Iya, jadi aku pagi itu jam 7 sampai jam 3 aku kerja dulu. Oh. Terus nanti aku paling kalau misalkan ada kegiatan di kantor yang sampai sore sekitar sampai jam 4, aku biasanya langsung berangkat ke kampus. Iya, berangkat dari kantor langsung ke kampus. Kalau misalkan nanti jam kuliahnya itu hanya satu mata kuliah di jam pertama itu biasanya jam 5 sampai setengah 8. Tapi kalau ada jam kedua nanti dilanjut lagi setengah 8 sampai jam setengah 10 lah maksimal ya. Nanti biasanya kalau misalkan 2 mata kuliah berarti totalnya dari jam 5 sampai jam setengah 10. Berarti durasi kuliahnya Mbak Yola tuh sebenarnya sama aja ya sama yang kelas reguler. Yang maksudnya dia kuliah tapi nggak sambil kerja. Yang biasanya dari pagi sampai sore kayak gitu. Ya, kalau dihitung mungkin sama ya jumlah waktunya. Cuma kan kalau kelas pagi itu kan biasanya dia mulainya dari misalkan ya ada kelas jam 7 nanti mereka break mulai lagi ada yang jam 1 siang dan itu menurutku lebih waktunya tuh sehingga waktu untuk menunggunya itu lebih panjang gitu. Nah, kalau sedangkan kelas malam kan dia pasti setelah jam pertama jam 5 terus nanti setengah 8 langsung lanjut jam kedua. Jadi menurutku itu jauh lebih efektif sih gitu. Berarti kayak langsung-langsungan gitu ya? Iya, Dan itu benar. sekelas itu emang sekelas untuk khusus karyawan aja? Maksudnya Iya, yang iya, khusus. nyambi kerja Iya, kayak gitu? khusus karyawan, tapi ada beberapa teman yang tidak bekerja gitu, tapi ada juga yang memang yang hampir 90% itu semuanya itu bekerja gitu. Iya, memang kelas ekstensi. Awal kan Mbak Yola maksudnya manajemen nih? Ya, betul. Manajemen dikhususkan di sumber daya manusia? Iya, saya ngambilnya jurusannya sumber daya manusia. Itu ngambil jurusan itu apa karena terpengaruh teman-teman waktu dulu SMA? Apa karena emang pingin atau emang ada apa ya, ada kayak hasutan dari orang tua mungkin yang pingin manajemen aja lah, nggak usah yang lainnya kayak gitu? Ada juga Jis, jadi awalnya itu malah pertamanya tuh nggak pengen kuliah sama sekali. Setelah 2 tahun berhenti dari SMK itu, terus akhirnya kok kepengen ya gitu ngelanjutin kuliah gitu, terus akhirnya cari berhubung SMK aku itu kan adalah juga dia bisnis dan manajemen gitu. Iya. Oh, SMK ya dulu iya, ya? SMK dan itu bisnis dan manajemen juga. Terus akhirnya cobalah manajemen gitu. Awal mulanya sih nggak ada hasutan dari siapa-siapa manajemen, nggak sama sekali. Tapi karena pilihan kampusnya itu yang pertama aku milihnya memang yang bisa disambi sama kerja. Yang ada kelas malamnya. Iya betul, karena memang benar kata orang kalau udah punya uang itu kita mau meninggalkan pekerjaan itu susah banget. Susah, enak punya uang. Nah betul. Terus akhirnya aku memutuskan jangan sampai aku kehilangan pekerjaan tapi hanya untuk kuliah aja gitu. Kalau misalkan bisa keduanya kenapa enggak gitu. Terus akhirnya aku milih manajemen di situ dan kebetulan kampusnya itu deket dari rumah gitu, deket juga dari kerjaan gitu. Tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah. Terus aku sih nggak terlalu mikir, oh kampusnya tuh bagus, kampusnya enggak. Tapi emang bener-bener aku nyari yang sesuai dengan kebutuhan aku. Pada saat itu aku bener-bener butuhnya itu adalah kampus yang bisa sambil bekerja. Sambil gitu. kerja. Iya. Berarti emang karena kebutuhan ya masuk Iya. jurusan ke sini gitu. Iya, karena kebutuhan Dan juga. sempet vakum dulu, kerja dulu 2 Iya, tahun baru kerja dulu kuliah. 2 tahun baru kemudian kuliah sambil kerja. Terus nih kan biasanya kuliah dari jam 5 sampai jam 10 nih. Iya. Setiap hari atau cuman berapa kali seminggu gitu, Mbak? Seminggu itu Senin sampai Jumat. Jadi Senin seminggu sampai 5 Jumat kali. 5 Iya. kali. Itu pasti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau Pasti ada. Itu selama aku dari mulai nempuh semester 1
sampai 6 itu hampir setiap hari ada mata kuliah. Berarti kalau misalnya kayak UTS, UASnya itu juga malam, Mbak? Iya, malam. Oh. Dan biasanya itu malah justru selesainya lebih malam gitu daripada kelas biasa. Iya, jadi kalau misalkan ujian itu nanti misalkan mata kuliahnya itu agak berat ya, SKS-nya misalkan 3 gitu. 3 SKS itu nanti kalau ujian bisa selesai sampai jam 11 malam. Selesai ujian jam 11 Iya. malam, kayak selesai uji nyali ya? Iya, Malam betul banget ya? Kayaknya bisa lanjut uji nyali sampai Lanjut uji paginya nyali sampai gitu. pagi. Betul banget, bener bisa. Tapi karena kan ini lagi ada apa namanya wabah COVID-19 yang Betul banget. artinya hampir semuanya di rumah. Kerja sekarang dari rumah kan, Mbak? Ya, kerja dari rumah, Kerja cuma dari rumah. piket bergilir aja sih. Gantian aja masuknya Iya, kan? Terus kuliahnya gimana? Apakah ngikutin online atau tetap ada harus ke kampus 1-2 kali atau kayak gimana, Mbak? Selama ini berarti kurang lebih 2 bulan ini Hampir tuh 2 bulan. hampir 2 bulan ini kan semuanya online, berarti kita juga dari kampus itu kebijakannya online. Online. Jadi ya sekalipun nggak ada kewajiban harus berapa kali seminggu untuk datang ke kampus tuh nggak ada. Jadi memang benar-benar full murni kita dari rumah online lewat daring tuh setiap Senin sampai Jumat sesuai jadwalnya. Berarti tetap kuliah online-nya malam? Iya, tetap malam jadwal. Nggak ganti terus jadi pagi atau siang gitu, tetap kayak jadwal Tetap, kuliah biasanya? Iya, tetap jadwal kuliah biasanya. Mungkin hanya kalau misalkan ini jamnya sih yang ditambah, biasanya kan kalau cuma 1 jam aja nggak cukup kalau online. Jadi kadang misalkan dari jam bener-bener waktunya itu dirapatkan, misalkan 7:30 ya kita 7:30, kadang sampai 9:30 gitu. Oh. Tetap dirapatkan. Berarti sekarang kan udah semester 6, Mbak. Iya, betul banget. Pernah nggak sih tengah-tengah semester, waktu semester 2, semester 3 itu ngerasa kayak kok berat banget ya kuliah sambil kerja itu, kayaknya aku mundur aja apa ya kuliahnya. Terus kayak ngerasa capek atau ngerasa oh kayaknya aku salah jurusan ya, apa harusnya aku nggak kayak gini atau harusnya aku nggak usah kuliah aja, sempat mikir Ya. kayak gitu nggak sih, Mbak? Pikiran kayak gitu tuh pasti ada. Itu aku ngalamin di semester 4 dan semester 5. Dan Semester berat-beratnya ya? Iya, maksudnya benar-benar pada saat itu tuh kuliah full 1 minggu dan itu 8 mata kuliah, dan yang setiap hari itu pasti ada jadwal kuliah, dan tugasnya itu memang setiap hari ada dan setiap mata kuliah juga ada. Dan nggak dikit pasti ya? Iya, betul. Terus habis itu juga pada saat itu pekerjaan tuh di kantor juga lagi banyak-banyaknya, dan di situ aku tuh bener-bener kayak kalau kata orang Jawa itu namanya ngelokro. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Ngelokro itu sejenis kayak mulai capek-capeknya, mulai Iya. kayak hilang semangatnya. Iya, kayak mau nyerah tapi ya harus tetap Tanggung. berjalan gitu loh. Maksudnya itu karena emang ngerasa kayak capek, terus pada akhirnya tuh dampak efeknya tuh aku sering banget bolos kuliah, dan itu di semester 5. Jadi aku Sering bolos kuliah, Kuliah. jangan ditiru ya guys ya. Sering bolos kuliah itu itu jangan nggak ditiru, boleh. jangan sering banget Nggak bolos boleh kuliah. dicontoh. Itu sering banget bolos kuliah. Maksudnya tapi kalau TA sih enggak. tapi selama bolos itu TA enggak, cuma bolos aja. Gitu. Capek aja, Iya, kan? dan aku tuh alhamdulillahnya tuh teman-temanku gini. Nyuruh bolos. Oh. Enggak, justru teman-teman terdekatku tuh kadang kalau misalkan aku belum kelihatan di jam-jam mau kuliah nih, mereka tanya, "Kamu di mana?" gitu. "Kamu berangkat enggak?" gitu. Kalau enggak tuh nanti pasti mereka udah pada ngebom telepon, iya WA kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-temanku nanti lihat, mereka akan tersenyum. Entah nanti mereka merasa aku pembohongan publik apa gimana, nggak tahu. Tapi yang jelas tuh pasti temanku setiap hari pasti kayak gitu, kalau di jam kuliah melewati lebih dari jam kuliah pasti mereka tanya kalau aku belum di kampus. Karena ya emang apa ya, tiap kuliah tuh pasti ada fase-fase kayak capek, kayak apalagi sambil kerja kan kayak effortnya 2 kali lipat gitu. Ya, betul Pulang banget. kerja jam 4, habis itu lanjut kuliah sampai jam 9, jam 10. Ya, betul. Besoknya kerja lagi jam 7 kan Ya, masuknya, Mbak? belum ada tugas Belum yang harus kita tugas. selesaikan deadline, dan itu biasanya sampai lembur gitu. Jadi memang benar-benar mahasiswa malam tidak pernah lihat kampus siang hari. Kayak apa kampus yang hari? Ya, betul. Datang udah sore, pulang udah malam. Betul banget. Betul. Betul banget. Kalau denger cerita Mbak Yola yang kerja sambil kuliah, itu kan emang nggak dialami sama semua teman-teman ya. Kan kebanyakan teman-teman ya lulus SMA, kuliah, baru nanti kuliah kerja. Ya, betul banget. Kayak gitu banyakannya siklusnya. Ada nggak sih harapan atau pesan yang mau Mbak Yola sampaikan buat teman-teman nih? Mungkin yang kayak aku udah kerja nih, tapi itu sebenarnya aku butuh buat kuliah, buat
entah itu ke jabatan yang lain atau entah itu ke pekerjaan yang lebih baik, tapi tapi kok kuliah tuh kayaknya tuh capek ya kalau kuliah sambil kerja. Ada nggak sih pesan atau harapan atau kata-kata mutiara yang mau disampaikan biar mutiara banget. biar temen-temen tuh tetap semangat, tetap fokus pada tujuannya kayak gitu? Kalau untuk pesannya mungkin bagi teman-teman yang sekarang kuliah tanpa kerja ya, mungkin hanya kuliah aja gitu. Kalau aku sih hargai apapun yang sedang kamu lakukan sekarang. Jadi cari kerja itu memang nggak gampang. Dan belum tentu kita kuliah di jurusan tersebut kita bakalan dapat kerja yang sesuai dengan bidang tersebut gitu. Kadang malah justru rezeki kita itu malah yang bukan apa yang kita pilih gitu loh. Ya ada kan yang bilang terbaik bagi kita tuh belum tentu terbaik bagi orang lain, begitupun sebaliknya gitu. Jadi hargai apapun itu sih, maksudnya kalau aku pun misalkan memilih kerja pun memang yang sesuai passion dan sesuai kenyamanan aku aja gitu. Selama kita nyaman menjalani itu, selama itu sesuai dengan passion kita, dan walaupun itu mungkin bertentangan sama jurusan kuliah kita, menurutku nggak masalah sih gitu. Karena kalau misalkan dari pertanyaan Mbak Dian tadi, mungkin aku sekolah untuk jabatanku, ada mungkin yang memang seperti itu, dan itu mungkin salah satunya adalah bagian dari teman-teman saya juga seperti itu, dan saya pun juga seperti itu gitu. Jadi menurutku mungkin gelar yang ada di belakang nama kita itu juga berpengaruhnya itu sebagian gitu. Karena kalaupun kita lulus dari kampus pun, karena yang dilihat itu bakalan skill kita gitu. Walaupun kita daftar dengan IPK 4 sempurna, lulusan ternama sekalipun, kalau misalkan kita nggak bisa punya skill yang bagus di kerjaan itu, menurutku juga nggak bakalan kepake gitu pendidikan kita, apapun itu. Soalnya aku juga ngerasain bahwa di kerjaanku sekarang pun, antara yang gelarnya baik itu yang gelarnya punya gelar baik S1 S2 maupun yang lulusan SMK kayak aku, itu disamaratakan dan benar-benar memang dilihat dari skillnya gitu. Kita nggak mandang dia lulusannya ini, jadi semua sama rata. Berarti kesimpulan yang kalau yang aku ambil yang penting itu pertama adalah komitmen. Ketika mau kerja sambil kuliah ya berarti emang harus secapek apapun tetap dijalanin. Mungkin istiqomah. Betul. Karena emang yang paling sulit adalah bukan memulai tapi menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Mau nggak mau kan apa yang kita mulai harus selesai. Jangan di tengah jalan tutup buku. Kayak gitu. Dan yang milih kan juga kita. Iya benar. Dan yang kedua adalah ikuti kata hati gitu. Maksudnya jangan ikut, mungkin orang lain bilang ini lebih bagus, jurusan ini lebih baik. Yang penting apa sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita. Sesuai keinginan hati, dan biasa komunikasikan dengan orang tua, minta ridho orang tua. Penting. Insya Allah selagi kita ngasih tahu ke orang tuanya itu dengan cara yang baik dan alasan kita itu alasan yang masuk akal, menurutku nggak ada alasan orang tua melarang kuliah jurusan itu sih. Kalau aku sih. Kayaknya kita udah terlalu lama berbincang. Takut teman-teman yang lain bosen. Tapi makasih sebelumnya Mbak atas waktunya udah mau ngobrol sharing tentang gimana rasanya kerja sambil kuliah, gimana susahnya itu semua, nikmatnya kayak apa. Semoga Mbak Yola tetap istiqomah sampai nanti skripsi dilancarkan semuanya. Harus tinggal 2 semester lagi. Betul sekali. Kalau gitu kita pamit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan menurut teman-teman yang